Tema refleksi kita sore ini tentang Yesus Raja Sejati. Para prodiakon dan para calon prodiakon, Bapak Ibu, saudara-saudari dan kaum muda, kaum remaja dan siapapun yang hadir yang dikasihi Tuhan. Yesus adalah seorang raja. Kapan ia jadi raja, Bapak Ibu? Sudah sebelum ia dikandung oleh Maria. Malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepada Maria sudah memberitahukan bahwa anak yang akan ia kandung akan menjadi raja. Kita tahu hal ini seperti yang ditulis oleh penginjil Lukas di bab 1 ayat 26 dan seterusnya. Pada ayat-ayat di mana malaikat Tuhan itu memberikan penjelasan tentang rencana Allah untuk menyelamatkan dunia, ia berkata kepada Maria. Dikatakan di ayat 32 dan seterusnya. Atau lebih tepat dari ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Lalu di ayat 33 ditulis, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Itulah sebabnya sejak itu hingga detik ini dan selanjutnya, Yesus adalah seorang raja. Ia menjadi raja bukan atas maunya sendiri, sehingga ia mesti berkampanye. Tidak. Ia menjadi raja karena Allah Bapanya yang menghendaki dia menjadi seorang raja. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kerajaannya abadi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dari Injil tadi, Lukas bab 23 ayat 35 sampai dengan 43. Dipaparkan bagaimana Yesus ini memerankan diri sebagai seorang raja. Di saat ia tersalib, di saat ia tergantung di atas salib, di atas kepalanya tertulis, inilah raja orang Yahudi. Ditulis dalam Lukas bab
23 ayat 38. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah Raja orang Yahudi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, de facto Yesus menjadi Raja bukan hanya terbatas pada bangsa Yahudi. Wilayah kerajaannya menjangkau luas, bahkan menyangkut semesta alam. Wilayah kerajaannya juga menyangkut masuk ke wilayah Indonesia. Dan ia juga menjadi raja atas kita masing-masing. Oleh karena itu, secara liturgis, hari ini dan besok gereja merayakan hari raya Kristus Yesus, Raja semesta alam. Seorang raja yang jangkauan kekuasaannya meluas sampai ke ujung bumi. Seorang raja yang wilayah kekuasaannya juga menjangkau wilayah kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ia adalah seorang raja sejati. Wilayah kekuasaannya tidak terbatas. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebagai seorang raja, ia punya prinsip. Ia punya spirit. Seperti yang ditulis oleh penginjil Markus dalam Injil Markus bab 10 ayat 45. Kata-kata Yesus ditulis oleh penginjil Markus demikian. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah misi Yesus. Inilah moto Yesus. Inilah spirit Yesus sebagai seorang raja. Dan ia menamakan diri Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menjadi tebusan bagi banyak orang. Lewat kata-kata ini terungkap pembeda antara dirinya dan raja pada umumnya. Yesus datang menjadi raja, tetapi dengan misi untuk melayani, untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Misi atau spirit seperti ini yang mestinya ada dalam diri setiap murid Yesus. Yang memiliki karakter seorang raja, meskipun kita bukan raja. Memiliki karakter, semangat, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sore hari ini akan dilantik para prodiakon
dan para calon prodiakon. Saya sebut para prodiakon karena mereka sudah menjadi prodiakon pada angkatan sebelumnya, angkatan 10 dan sebelumnya. Dan saya sebut para calon prodiakon karena memang ada calon-calon prodiakon yang baru, yang akan dilantik sore ini dan mengemban tugas sebagai prodiakon. Boleh angkat tangan sebentar para calon prodiakon yang baru, yang belum pernah menjadi prodiakon sebelumnya. Bapak Ibu lihat, ada banyak calon prodiakon ya, yang baru, yang mau, terima kasih, boleh turunkan lagi tangannya, yang mau mengambil bagian dalam pelayanan di paroki ini. Ada sebanyak 43 calon prodiakon. Mereka adalah orang-orang baru yang tergerak hati untuk mau melayani dalam semangat Yesus Sang Raja sejati, yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ada di antara kita yang adalah para prodiakon, yang sebelumnya di angkatan sebelumnya sudah menjadi prodiakon. Boleh angkat tangan para prodiakon lama yang akan diperbarui. Bapak Ibu lihat, lebih banyak lagi. Ya, terima kasih. Para prodiakon yang selama ini sudah mengambil bagian dalam pelayanan di paroki ini. Sebagian dari bapak-bapak ini bukan para penganggur. Mereka adalah orang-orang sibuk. Mereka punya pekerjaan penting. Mereka bekerja di kantor. Mereka punya kedudukan, juga ada yang jadi bos, jadi pemimpin. Tetapi di tengah-tengah kesibukan mereka, mereka mau ambil bagian dalam karya pelayanan di paroki ini sebagai prodiakon. Meskipun karena kesibukan itu, karena pekerjaan, sehingga ada yang selama jadi prodiakon belum pernah mengubur orang mati, ya, atau mengkremasikan orang meninggal. Karena umumnya penguburan atau kremasi jatuh hari biasa, dan mereka bekerja, mereka tidak bisa melakukannya. Okelah, ada yang bisa melakukan hal itu karena tidak terikat dengan pekerjaan penting yang tidak bisa ditinggalkan. Tetapi bahwa para prodiakon ini mau berkorban, mau memberi waktu untuk melayani adalah sesuatu yang sangat penting. Mereka bukan hanya membagi komuni di gereja ini saat misa berlangsung, tetapi mereka juga menyediakan diri untuk mengirim sakramen Maha Kudus untuk umat di wilayahnya, di lingkungannya, yang sakit atau yang sudah lanjut usia. Kita tahu bahwa hari
Minggu adalah hari keluarga. Hari untuk keluarga. Tetapi mereka mau mempersembahkan sebagian jam hari keluarga itu untuk melayani, untuk mengirim sakramen Maha Kudus bagi umat di lingkungannya yang sudah lanjut usia, yang tidak bisa pergi ke gereja, atau yang dalam keadaan sakit. Itulah yang dalam bahasa Injil tadi disebut menjadi tebusan bagi banyak orang. Menjadi silih, menjadi sacrifice, korban yang dilakukan untuk orang lain yang dalam hal ini sungguh merindukan pelayanan komuni kudus, pelayanan sakramental. Dan bapak-bapak sebagai prodiakon mau melakukan itu. Inilah semangat Yesus Sang Raja sejati yang mau terlibat dalam melayani sesama, lebih-lebih mereka yang lemah dan membutuhkan pelayanan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semangat untuk melayani tidak hanya terbuka bagi para prodiakon, tetapi kita masing-masing, apapun jabatan, apapun kedudukan, juga kalau tidak punya jabatan, tidak punya kedudukan di lingkungan, di wilayah, di paroki, masing-masing kita diutus untuk melayani. Dan pertama-tama melayani dalam keluarga. Melayani mereka sejauh jangkauan kita bisa melayani. Karena itu untuk para prodiakon yang tidak lagi menjadi prodiakon untuk angkatan 11, jangan berkecil hati, ya, dan jangan menjadi sakit hati. Kok aku enggak lagi jadi prodiakon? Anda masih bisa melayani banyak orang. Tapi pertama-tama layanilah anggota keluarga. Melayani dengan hati yang tulus, hati yang mengasihi. Karena itu Santa Teresa dari Kalkuta pernah berkata, kasih adalah buah segala musim. Bukan hanya musim tertentu, sebulan, 2 bulan dalam 1 tahun, tetapi sepanjang tahun. Setiap waktu, kasih itu mesti berbuah. Santa Teresa bilang, buah kasih adalah pelayanan. Maka kalau Anda masing-masing mau melayani untuk siapapun, kapanpun, dan dimanapun, itu adalah buah dari kasih yang diungkapkan, kasih yang dihidupi, kasih yang diekspresikan, kasih yang dihayati. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita hidupi semangat Yesus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menjadi penebusan atau tebusan atau silih bagi banyak orang. Dengan cara itulah kita mengambil bagian dalam semangat Yesus, Sang Raja sejati. Raja yang mau melayani siapapun demi kesejahteraan
dan keselamatan banyak jiwa. Tuhan memberkati.